Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Harisma, mahasiswa program studi Magister Administrasi Pendidikan, program Pasca Sarjana Universitas Riau, pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Dr. Daeng Ayub Natuna MPD. Kali ini saya akan memaparkan materi pada modul 14, yaitu analisis kepemimpinan distributif kepala sekolah. Kepemimpinan merupakan faktor utama keberhasilan organisasi pendidikan, baik dari jenjang sekolah sampai perguruan tinggi, membutuhkan figur pemimpin yang mampu mengarahkan visi, mengelola sumber daya, dan juga menumbuhkan budaya akademik yang positif. Tanpa adanya pemimpin yang efektif, berbagai program peningkatan mutu itu seringkali tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya sebatas posisi struktural, melainkan sebuah proses pengaruh yang dapat menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan, menurut Borny 2025. Seiring perkembangan teori manajemen, paradigma kepemimpinan mengalami pergeseran dari pendekatan model tradisional menuju pendekatan kontemporer. Model tradisional cenderung menekankan pada figur tunggal, di mana pemimpin itu dianggap sebagai pusat otoritas dalam pengambilan keputusan utama. Pola ini seringkali menghasilkan birokrasi yang kaku dan membatasi partisipasi anggota organisasi. Meski efektif dalam menjaga stabilitas, model kepemimpinan tradisional terbukti kurang efektif terhadap perubahan yang cepat menurut Onia 2025. Nah, sebaliknya, kepemimpinan kontemporer menekankan pada kolaborasi, komunikasi terbuka, serta kontribusi kewenangan. Pimpinan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan fasilitator yang menghubungkan berbagai potensi dalam organisasi. Paradigma ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas pendidikan yang membutuhkan pemecahan masalah secara kolektif, menurut Cartmel, Schuler, dan Elfstrand 2025. Kepemimpinan distributif memiliki relevansi besar karena mampu mendorong terciptanya budaya kolaboratif yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, kepemimpinan distributif menjadi wadah pengembangan kepemimpinan guru yang selama ini kerap terabaikan dalam struktur birokrasi pendidikan. Guru tidak hanya dilihat sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai aktor kunci dalam pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, hingga kebijakan sekolah. Dengan demikian, kepemimpinan distributif bukan hanya memperluas cakupan pengaruh, tetapi juga memperkaya kapasitas institusi dalam menghadapi tantangan yang kontemporer. Kepemimpinan distributif hadir sebagai jawaban atas kelemahan model kepemimpinan tradisional yang berpusat pada hanya satu figur pemimpin. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa kepemimpinan yang efektif tidak mungkin ditanggung oleh satu individu saja. Spillen 2006 mendeskripsikan distributed leadership sebagai praktik kolektif yang muncul dari interaksi dinamis antara pemimpin, pengikut, dan konteks tertentu. Dengan demikian, kepemimpinan dipandang sebagai proses sosial yang lahir dari kolaborasi banyak pihak. Harris 2023 menekankan bahwa distributed leadership adalah pendekatan yang memberi ruang bagi kolaborasi, memperkuat kapasitas kolektif, dan menempatkan guru sebagai agen perubahan yang berdaya. Perspektif ini menunjukkan bahwa kualitas organisasi pendidikan bertumpu pada partisipasi seluruh masyarakat sekolah, bukan semata-mata pada kepala sekolah. Lebih jauh, Grant 2024 menjelaskan distributed leadership sebagai konfigurasi kepemimpinan yang bersifat dilembagakan. Maksudnya, kepemimpinan dipandang bukan sebagai praktik sementara atau spontan, melainkan sebagai mekanisme yang secara sistematis tersebar dalam tim dan individu. Pandangan ini menegaskan bahwa distributed leadership adalah bagian integral dari budaya organisasi yang berkelanjutan. Perbedaan kepemimpinan distributif dan kepemimpinan tradisional. Distributed leadership memandang bahwa kepemimpinan tidak hanya dijalankan oleh satu individu saja. Sebaliknya, kepemimpinan perlu dibagi dan didistribusikan ke berbagai tingkat dan aktor dalam organisasi. Burroughs 2024 menegaskan bahwa praktik ini memungkinkan keterlibatan kolektif dalam memecahkan persoalan hingga organisasi lebih mampu beradaptasi dengan kompleksitas pendidikan modern. Sedangkan pendekatan kepemimpinan tradisional umumnya menitik beratkan pada pertanyaan mengenai
Siapa pemimpinnya? Dalam kerangka distribute leadership, fokus beralih pada bagaimana kepemimpinan dijalankan melalui interaksi sosial dan budaya yang khas di setiap institusi. Artinya, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya dilihat dari individu yang memimpin, tetapi dari cara praktik kepemimpinan tersebut dijalankan dalam keseharian organisasi. Prinsip utama dalam kepemimpinan distributif. Yang pertama adalah kolaborasi. Dalam konteks ini, pemimpin bersama anggota bekerja secara sinergis dalam merancang visi, menyusun strategi, hingga melaksanakan kebijakan. Kerjasama ini menjadikan kepemimpinan sebagai proses kolektif yang mengutamakan kontribusi semua pihak. Prinsip yang kedua adalah partisipasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan luas bagi berbagai aktor, mulai dari guru, staf, maupun siswa untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membuka ruang yang lebih inklusif, organisasi pendidikan mampu menghadirkan keputusan yang lebih kaya perspektif serta lebih sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Prinsip yang ketiga adalah distribusi peran. Menurut Modeste 2022, tanggung jawab kepemimpinan tidak hanya diletakkan pada pemegang jabatan struktural, melainkan juga pada individu-individu yang memiliki kapasitas dan keahlian tertentu. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat menyesuaikan peran kepemimpinan sesuai dengan konteks, situasi, kebutuhan spesifik yang dihadapi. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah akuntabilitas bersama. Konsep ini menekankan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses kepemimpinan memiliki tanggung jawab kolektif terhadap hasil yang dicapai. Grant 2023 menegaskan bahwa akuntabilitas semacam ini tidak hanya memperkuat kepercayaan antar anggota, tetapi juga mendorong keterlibatan penuh dari seluruh komunitas organisasi. Selanjutnya adalah dimensi dan model kepemimpinan distributif. Yang pertama adalah model Spillan, Leader, Followers, and Situation. Spillan menekankan bahwa kepemimpinan distributif harus dipahami sebagai sebuah praktik, bukan sekedar atribut personal. Model Spillan berfokus pada interaksi tiga komponen utama. Yang pertama adalah pemimpin atau leader, yang kedua adalah pengikut atau followers, dan yang ketiga adalah situasi atau situation. Hubungan ketiga elemen ini menghasilkan praktik kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kontekstual. Dengan demikian, kepemimpinan bukanlah tindakan seorang individu, melainkan hasil kolaborasi dalam konteks tertentu. Model ini penting karena menyoroti dimensi dinamis kepemimpinan yang berubah sesuai dengan kondisi organisasi. Model yang kedua adalah model Harris, kolaboratif dan partisipasi. Harris mengembangkan gagasan bahwa kepemimpinan distributif menekankan kolaborasi dan partisipasi sebagai inti dari praktik kepemimpinan. Kolaborasi merujuk pada keterlibatan aktif banyak pihak dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan. Sedangkan partisipasi memastikan adanya pemerataan suara dalam pengambilan keputusan. Model ini memandang kepemimpinan sebagai kapasitas kolektif, di mana kekuatan organisasi terletak pada kemampuan anggota untuk saling mendukung dan berbagi tanggung jawab. Pendekatan ini selaras dengan tren manajemen pendidikan yang lebih demokratis dan berbasis pada pembelajaran bersama. Kemudian ada keterkaitan dengan teori organisasi belajar atau learning organization. Kepemimpinan distributif memiliki keterkaitan erat dengan konsep learning organization yang dikembangkan oleh Seng. Organisasi belajar menekankan pentingnya kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan pengembangan kapasitas kolektif. Dalam konteks ini, distribute leadership menyediakan kerangka kerja yang mendukung terbentuknya organisasi belajar karena mendorong keterlibatan semua anggota dalam proses refleksi, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekolah dengan praktik kepemimpinan distributif lebih mampu beradaptasi, melakukan inovasi kurikulum, serta meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya saya akan membahas analisis praktik kepemimpinan distributif di berbagai lembaga pendidikan. Yang pertama, praktik di sekolah dasar dan menengah. Pada tingkat sekolah dasar dan menengah, praktik kepemimpinan distributif umumnya diwujudkan melalui komite guru atau tim pengembangan kurikulum. Guru tidak hanya menjalankan instruksi dari kepala sekolah, melainkan ikut berkontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran, asesmen, dan pengembangan profesional. Model ini terbukti meningkatkan motivasi guru serta kualitas proses belajar mengajar. Selain itu, keterlibatan siswa dalam organisasi sekolah juga mencerminkan
distribusi kepemimpinan yang menguatkan partisipasi demokratis di lingkungan pendidikan. Kemudian praktik di perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi, kepemimpinan distributif biasanya terlihat pada dewan fakultas, tim riset kolaboratif, atau pusat pengembangan pembelajaran. Penelitian Burroughs 2024 menemukan bahwa universitas yang menerapkan distribute leadership dalam pusat pengembangan pengajaran lebih efektif dalam membangun inovasi kurikulum dan mendukung pengembangan profesional dosen. Kepemimpinan tidak lagi bersifat top-down dari rektor atau dekan, melainkan berbentuk jaringan kolaborasi yang dinamis antara dosen, peneliti, dan staf pendukung. Selanjutnya kita lihat bagaimana implikasi kepemimpinan distributif dalam konteks pendidikan abad ke-21. Kita lihat pertama, tantangan dan peluang era digitalisasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara sekolah dan universitas beroperasi. Kepemimpinan distributif semakin menjadi relevan karena memungkinkan pelibatan banyak aktor dalam proses transformasi digital, seperti dosen, guru, staf IT, hingga siswa. Distribusi kepemimpinan mempercepat adopsi teknologi pembelajaran daring, manajemen data akademik, dan inovasi digital. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kepemimpinan distributif lebih sukses dalam mengintegrasikan teknologi pembelajaran berbasis AI dan platform kolaboratif. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan yang baru, seperti kesenjangan literasi digital antar anggota organisasi pendidikan, serta potensi fragmentasi komunikasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kepemimpinan distributif harus didukung dengan program penguatan kompetensi digital secara merata. Kemudian kita lihat bagaimana kolaborasi global dan jaringan pendidikan. Kepemimpinan distributif tidak hanya relevan dengan lingkup internal sekolah atau universitas, tetapi juga dalam jaringan global pendidikan. Model network leadership memungkinkan kolaborasi lintas negara, misalnya melalui proyek penelitian internasional, konsorsium kurikulum global, atau virtual exchange programs. Praktik ini selaras dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan keterampilan kolaborasi lintas budaya. Nah, penelitian Burroughs 2024 menunjukkan bahwa distribute leadership dalam pusat pengembangan pembelajaran universitas berkontribusi pada peningkatan kapasitas dosen untuk berpartisipasi dalam kolaborasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan distributif mampu memperkuat daya saing global lembaga pendidikan. Kemudian, bagaimana kepemimpinan distributif dan pendidikan inklusif? Nah, abad ke-21 juga ditandai dengan semakin kuatnya agenda pendidikan inklusif. Kepemimpinan distributif mendukung terciptanya budaya inklusi dengan memberikan ruang partisipasi kepada semua aktor, termasuk guru, pendidikan khusus, konselor, dan orang tua. Dengan distribusi kepemimpinan, keputusan tentang strategi inklusi tidak hanya diambil secara top-down, tetapi berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang memahami kebutuhan siswa yang beragam. Nah, kemudian bagaimana tantangannya pada masa depan? Nah, meski potensinya besar, distribute leadership menghadapi beberapa tantangan di masa depan. Nah, antara lain yang pertama adalah kesenjangan digital, yaitu adanya keterbatasan akses teknologi di beberapa sekolah ataupun daerah-daerah yang terpencil. Kemudian kompleksitas organisasi. Nah, semakin banyaknya aktor yang terlibat, maka semakin besar resiko konflik kepentingan. Kemudian kebutuhan kepemimpinan adaptif. Nah, distribusi kepemimpinan membutuhkan fleksibilitas tinggi untuk menghadapi perubahan yang cepat, serta evaluasi efektivitas. Masih diperlukan instrumen yang lebih tajam untuk menilai sejauh mana distribusi kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Nah, kemudian implikasi strategis. Nah, implikasi dari pembahasan di atas. Baik, selanjutnya implikasi strategis. Nah, implikasi dari pembahasan tadi adalah bukti bahwa distribute leadership dapat menjadi kerangka kepemimpinan paling relevan bagi pendidikan abad ke-21 dengan syarat didukung oleh kebijakan pendidikan yang mendukung kolaborasi, infrastruktur digital yang merata, dan program pengembangan kapasitas kepemimpinan kolektif. Dan yang terakhir adalah jaringan kemitraan global yang terbuka dan inklusif. Nah, dengan kerangka tadi, distribute leadership tidak hanya menjadi strategi internal, tetapi juga strategi eksternal untuk menjawab tantangan globalisasi. Nah, kemudian implikasi strategis.
Nah, implikasi dari pembahasan di atas, baik, selanjutnya implikasi strategis. Nah, implikasi dari pembahasan tadi adalah bukti bahwa distributed leadership dapat menjadi kerangka kepemimpinan paling relevan bagi pendidikan abad ke-21 dengan syarat didukung oleh kebijakan pendidikan yang mendukung kolaborasi, infrastruktur digital yang merata, dan program pengembangan kapasitas kepemimpinan kolektif. Dan yang terakhir adalah jaringan kemitraan global yang terbuka dan inklusif. Nah, dengan kerangka tadi, distributed leadership tidak hanya menjadi strategi internal, tetapi juga strategi eksternal untuk menjawab tantangan globalisasi pendidikan. Selanjutnya, studi empiris dan riset terkini tentang kepemimpinan distributif. Nah, yang pertama kita lihat studi empiris di konteks sekolah. Ada penelitian Karya dan Wanjala 2023 di Sub-Sahara Afrika yang menemukan bahwa kepemimpinan distributif memiliki kualitas sekolah dengan melibatkan guru dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan. Temuan serupa juga muncul pada studi Late, Wood, dan Sun 2023 yang menekankan bahwa efek kepemimpinan sekolah lebih kuat ketika distribusi tanggung jawab berjalan seimbang antara kepala sekolah dan guru. Di Asia, Nguyen dan Hallinger 2024 menunjukkan bahwa distributed leadership mendorong teacher professional learning melalui komunitas belajar kolektif. Temuan ini sejalan dengan studi di Tiongkok oleh Zhao dan Liu 2025 yang menemukan bahwa kepemimpinan distributif mendukung transformasi digital di sekolah dan universitas, terutama dalam integrasi pembelajaran daring. Kemudian studi empiris di pendidikan tinggi. Burroughs 2024 melakukan studi kasus di Kanada yang meneliti kepemimpinan distributif di pusat pengembangan pembelajaran universitas. Hasil penelitian menegaskan bahwa distribusi kepemimpinan memungkinkan inovasi kurikulum yang lebih cepat dan memperkuat kolaborasi antar dosen. Sementara itu, penelitian internasional lain menunjukkan bahwa universitas di Eropa yang mengadopsi distributed leadership lebih efektif dalam membangun research collaboration networks dan memperkuat kapasitas institusi menghadapi tekanan globalisasi pendidikan. Selanjutnya kita lihat bagaimana tantangan dan strategi implementasi kepemimpinan distributif. Walaupun kepemimpinan distributif ini terbukti mendukung inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kinerja organisasi pendidikan, implementasinya sering menghadapi tantangan. Hambatan ini dapat berasal dari aspek budaya organisasi, struktur birokrasi, dan lain-lain. Nah, kita lihat tantangan utama implementasi. Yang pertama adalah hambatan budaya organisasi. Banyak sekolah masih menganut paradigma kepemimpinan hierarkis tradisional, sehingga sulit menerima distribusi kewenangan. Nah, penelitian oleh Arad dan Oplatka 2023 menunjukkan bahwa resistensi budaya terhadap kolaborasi dapat melemahkan efektivitas kepemimpinan distributif. Yang kedua adalah struktur birokrasi yang kaku. Nah, sistem pendidikan yang sentralistik cenderung mempersempit ruang distribusi kepemimpinan. Nah, menurut Litwood dan Sun, dalam konteks ini, kepala sekolah sering kali tetap menjadi pusat keputusan meskipun ada upaya untuk berbagi tanggung jawab. Yang ketiga adalah kapasitas dan kompetensi individu. Tidak semua guru atau dosen memiliki kesiapan untuk memikul peran kepemimpinan. Penelitian Nguyen dan Hallinger menegaskan perlunya capacity building agar distribusi kepemimpinan benar-benar berjalan efektif. Kemudian, yang keempat tantangannya adalah evaluasi dan akuntabilitas. Sistem penilaian kinerja pendidikan itu masih lebih menekankan pada kepemimpinan individu dibandingkan kolektif. Hal ini menghambat pengakuan terhadap kontribusi bersama. Walaupun kepemimpinan distributif ini terbukti mendukung inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kinerja organisasi pendidikan, implementasinya sering menghadapi tantangan. Hambatan ini dapat berasal dari aspek budaya organisasi, struktur birokrasi, dan lain-lain. Nah, kita lihat tantangan utama implementasi. Yang pertama adalah hambatan budaya organisasi. Banyak sekolah masih menganut paradigma kepemimpinan hierarkis tradisional, sehingga sulit menerima distribusi kewenangan. Nah, penelitian oleh Arad dan Oplatka 2023 menunjukkan bahwa resistensi budaya terhadap kolaborasi dapat melemahkan efektivitas kepemimpinan distributif. Yang kedua adalah struktur birokrasi yang kaku. Nah, sistem pendidikan yang sentralistik cenderung mempersempit ruang distribusi kepemimpinan. Nah, menurut Litwood dan Sun, dalam konteks ini, kepala sekolah sering kali tetap menjadi pusat keputusan meskipun ada upaya untuk berbagi tanggung jawab. Yang ketiga adalah kapasitas dan kompetensi individu.
Tidak semua guru atau dosen memiliki kesiapan untuk memikul peran kepemimpinan. Penelitian Nguyen dan Halinger menegaskan perlunya capacity building agar distribusi kepemimpinan benar-benar berjalan efektif. Kemudian, yang keempat tantangannya adalah evaluasi dan akuntabilitas. Sistem penilaian kinerja pendidikan itu masih lebih menekankan pada kepemimpinan individu dibandingkan kolektif. Hal ini menghambat pengakuan terhadap kontribusi bersama. Dari pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan distributif merupakan paradigma kepemimpinan abad ke-21 yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan tanggung jawab yang kolektif. Model ini terbukti mendorong inovasi, transformasi digital, dan pendidikan inklusif, namun keberhasilannya bergantung pada dukungan budaya organisasi, kebijakan desentralistik, serta pengembangan kapasitas. Dengan demikian, distribute leadership bukan sekedar alternatif, melainkan strategi kunci untuk membangun sekolah dan universitas yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Nah, baik, itu tadi adalah pembahasan dari saya mengenai analisis kepemimpinan distributif. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, calon-calon pemimpin di masa depan. Baik, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, saya mohon tunjuk ajarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.